الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا والصلاة والسلام سلاما سلاما وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله القائل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال أيضا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال أيضا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله له من آياتنا إنه هو السميع البصير. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa, yang mana Allah Subhanahu memberikan kesempatan dan kenikmatan umur dan usia sampailah kita detik-detik terakhir daripada bulan Sya'ban mendekati bulan Ramadan, yang mana para ulama dahulu ketika Ramadan telah hilang maka mereka meminta kepada Allah 6 bulan lamanya agar amal-amalnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan 6 bulan setelahnya itu meminta kepada Allah untuk dipertemukan kembali dengan bulan yang sangat agung, yaitu dengan bulan suci Ramadan. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi qad addal amanah wa nasaha al ummah wa jahada fi sabili hatta attahu al yaqin. Yang kami muliakan Imam Besar Masjid Al-Muntaha Komplek PIM Aceh Utara, yang kami muliakan kepada seluruh jamaah tetap dan seluruh jamaah dari GPS dan SMS. Terkhusus kami ucapkan salam hormat kami kepada guru kami, yaitu Ustaz Abdul Halim, Ketua DMI Lok Sumawi, Dewan Masjid Indonesia, yang mana alhamdulillah kemarin di muktamar terpilih kembali Bapak Yusuf Kala untuk memimpin 800.000 masjid dan musalla yang ada di Indonesia. Ini merupakan sebuah pekerjaan yang sangat agung, sangat mulia, mengurus masjid. Kemudian kami hormati dan kami muliakan yaitu khadim daripada Gerakan Pemuda Subuh Lok Sumawi, Ustaz Razi, yang sangat luar biasa istiqamah. Bahkan menurut informasi yang saya dapatkan, beliau sudah membuat jadual selama setahun, yaitu masjid-masjid dengan kita dengan perjuangan dan pergerakan Islam, beserta dengan seluruh jamaah tetap, jamaah transit dan sebagainya. Kenapa saya katakan ada jamaah transit? Karena dalam jamaah masjid ini ada 3 jamaah. Jamaah pertama ialah jamaah inti. Jamaah inti ialah jamaah yang mana masuk ke dalam struktur masjid. Masuk dalam struktur masjid, baik itu BKM maupun remaja masjid maupun pengurus TPA. Itu jamaah inti, wajib solat di masjid 5 waktu. Kemudian ada jamaah tetap. Jamaah tetap tidak masuk pengurus, namun tetap di masjid. Ada jamaah transit, yaitu orang yang hanya dalam waktu tertentu. Itu jamaah transit. Dan tentu ya, masjid yang luar biasa ini, Masjid Al-Muntaha ini, saya sudah, ini yang kali kedua datang. Dulu saya bawa Syekh dari Palestina, ini juga qadarullah. Syekh berangkat dari Yordania. Saya diundang oleh Ustaz Abdul Halim hari Sabtu. Kebetulan hari Jumat kedatangan Syekh. Saya katakan saya bawa Syekh sekalian. Namun qadarullah kemarin ketinggalan pesawat karena delay sampai 4 jam di Qatar. Delay sama sekali dan tidak mungkin berangkat.
karena satu dan lain hal, dan tentu kami sangat mengharapkan kehadiran beliau dari Palestina. Tentu ini mengobati rasa-rasa rindu kita kepada saudara kita yang ada di Gaza. Hadirin wal hadirat sedang jamaah subuh yang kami muliakan, kami baru sampai tadi dari Banda Aceh. Qadarullah, mobil mogok. Mogok mobil, kemudian kami numpang L300 di Selawah. Baru sampai tadi. Tentu ini sebuah, saya sampaikan, kemuliaan bagi kami bisa berhadir di tengah para dewan guru semuanya, para tuan-tuan guru, para orang tua kami pada subuh yang murah ini dengan agenda terhib Ramadan. Saya ingin sampaikan bahwa agenda ataupun terhib Ramadan ini ibarat kita menyambut pasangan suami atau istri. Ada sebuah cerita sedikit singkat, yaitu bagaimana seorang istri yang memang dalam Islam ketika menyambut suami pulang kerja harus bersolek, nampak cantik, indah, ya. Kemudian suami baru pulang dari kerja melihat dari jauh sang istri menjemput di pintu rumah. Kemudian sang suami sangat senang karena disambut dengan hangat, dengan senyuman, dengan sangat mesra. Kemudian suami mengatakan, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mendapati istri yang sangat cantik seperti engkau. Kemudian istri pun istri solehah, istri yang paham agama, tidak bersolek kecuali hanya kepada istrinya, kepada suaminya. Kemudian istrinya mengatakan, kalau begitu kita berdua masuk surga. Kalau begitu kita berdua masuk surga. Sabar masuk ke dalam surga. Begitulah kita ketika menyambut bulan suci Ramadan. Ada tiga jenis orang menyambut bulan suci Ramadan. Yang pertama dengan cara berlari, bersegera. Ketika akan datang bulan Ramadan, 1 bulan lagi, dia bersegera menyambut dengan sukacita, dengan sangat senang, dengan sangat bahagia. Ada yang kedua ialah dengan cara berlari kecil. Berlari kecil, biasa saja. Ada yang ketiga, diam saja. Ketika datang, tidak berpengaruh. Datang, ya puasa. Malam tarawih seperti biasa. Tidak ada penyambutan yang spesial. Maka tentu ketika kita berhadapan dengan Ramadan ini, kita harus menyambut dengan hal yang luar biasa. Maka sebelum masuk tema kita pada subuh yang mulia ini, yaitu tentang terhib Ramadan dan tentang keutamaan daripada Palestina, maka saya ingin sampaikan sedikit, segala sesuatu yang bergerak pasti berkah. Jadi al-ma'ur rakid wal ma'ul jari. Air yang mengalir dengan air yang tetap berbeda. Kalau ingin mulia, jangan tetap di kampung halaman, harus mengalir, harus sering jalan-jalan. Makanya dalam GPS ini kan kita masjid, betul ya? Itulah disebut dengan harakah, gerakan. Inna fil harakah barakah. Segala sesuatu yang bergerak dia berkah. Dan keberkahan itu ada pada pemuda. Maka pemuda itu berkah, umur yang berkah. Ashabul Kahfi itu usianya sekitar 40 tahun. 30-40 tahun. Saya ketika kecil saya pikir Ashabul Kahfi itu umurnya 20 tahun. Tapi ketika saya baca sejarah, ternyata mereka bukan orang biasa. Mereka orang-orang hebat, para tokoh-tokoh pembesar. Ya, daripada Romawi pada masa itu. Namun usia mereka itu usia yang penuh dengan keberkahan. Usia pemuda. Kalau ada orang tua yang berjiwa pemuda. Maka inilah yang kemudian ditakuti oleh orang-orang Yahudi. Ketika saya datang ke Turki tahun 2018. Di sana ada sebuah masjid Abu Ayyub Al-Ansari. Masjid yang dipenuhi oleh pemuda. Ya, setiap hari masjid itu penuh dengan pemuda dan pemudi. Pemudi lantai 2. Ya.
Kalau kita datang ke masjid tersebut, pas azan, nggak bisa sholat di dalam masjid. Harus sholat di luar. Saking ramainya anak muda. Yang tua cuma bisa hitung berapa orang saja. Ya. Dan kita inginkan di Aceh ini, ada pilot project satu masjid menjadi masjidnya pemuda. Semua golongan, semua ya, klub ataupun apapun saja namanya, berkumpul di masjid tersebut. Itu disebut dengan pemuda. Gerakan berkah, pemuda berkah. Ada satu lagi berkah, apa? Subuh. Subuh waktu yang sangat berkah. Waktu subuh ialah waktu yang penuh dengan keberkahan. Segala sesuatu yang kita buat di waktu subuh itu lebih berkah kalau kita daripada kita buat di waktu lain. Makanya gerakan pemuda subuh ialah gerakan penuh dengan keberkahan, diisi oleh orang-orang soleh dan luar biasa. Dibantu oleh syiar muhibbah subuh. Orang-orang tua yang mensupport anak-anak muda bagaimana selalu tertib, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita datang ke GPS, ke Lok Sumawe, membuat GPS Lok Sumawe. Kemudian ada GPS Aceh Selatan. Kemarin dibentuk GPS Sabang. Dan ini tentu sangat kita apresiasi. Tentu kita apresiasi terutama kepada pembina GPS Lok Sumawe, Syekh kita Ustaz Abdul Halim LLM ini yang sangat luar biasa, suaranya sangat merdu, orang pun sangat ganteng. Ini sangat luar biasa ini. Sama beliau ini sudah komplit, paket komplit sudah. Jadi penceramah bagus, imam bagus, orangnya pun keren. Dan mensupport anak muda dan orang tua bisa menjadi jembatan. Dan ini sangat-sangat langka kalau untuk kita di Banda Aceh sekitarnya. Maka hadirin wal hadirat jamaah subuh yang kemuliakan, kami juga datang dari Banda Aceh ada sekitar 3 orang untuk mensupport kita semua dalam program Tarhib Ramadan. Nah, dalam agenda Tarhib Ramadan ini ada para ulama mengatakan ada 5 daurah tahfiz nasional, Ustaz. Daurah tahfiz nasional menghafal 20 hari hafal 2 juz. 30 hari hafal 30 juz. 1 hari hafal 1 juz. Yang bisa hafal 30 hari 30 juz kita kasih hadiah umrah. Alhamdulillah, dari tahun 2019 sampai sekarang sudah 2 orang kita berangkatkan. Ada anak-anak Aceh spesial. Jangan anggap remeh anak muda. Anak muda sekarang beda sama orang tua. Anak muda sangat kuat ingatannya. 2021 saya buat daurah karantina 20 hari di Barbate, Kebun Tuman Barbate. Kita sekarang membuat banyak dimurkan oleh masjid. Itulah imam-imam yang